Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Khairun Nisa dengan NPM 10060031919 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas farmasi fisika, yaitu surfaktan. Ada beberapa yang akan dijelaskan. Yang pertama mengenai prinsip HLB. Kemudian mengenai Gibbs adsorption dan potensial zeta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu surfaktan. Surfaktan atau surface active agent merupakan molekul amfifilik yang terdiri atas gugus hidrofilik dan hidrofobik, sehingga dapat berada di antara cairan dengan sifat polar dan ikatan hidrogen yang berbeda seperti minyak dan air. Nah, surfaktan ini memiliki sifat amfifilik atau dapat bersifat hidrofil, sukar air, ataupun lipofil, sukar minyak. Nah, dengan kata lain, surfaktan ini memiliki gugus polar dan nonpolar. Sifat surfaktan tersebut membuat surfaktan akan berada atau diabsorpsi pada permukaan atau antarmuka suatu cairan. Surfaktan akan selalu berada pada antarmuka suatu cairan bila jumlah gugus hidrofil dan lipofil seimbang. Jadi, bila suatu surfaktan memiliki gugus hidrofil lebih besar lipofil, maka surfaktan akan berada pada fase air dan sedikit berada pada antarmuka. Kemudian sebaliknya, bila suatu surfaktan memiliki gugus hidrofil lebih kecil dari lipofil, maka surfaktan akan lebih berada pada fase minyak dan sedikit pada antarmuka. Nah, adapun kegunaan dari surfaktan, yang pertama ada menurunkan tegangan permukaan, kedua sebagai pembasah, yang ketiga meningkatkan kelarutan suatu zat, yang keempat emulgator, dan yang kelima sebagai deterjen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HLB. HLB atau hydrophilic lipophilic balance merupakan nilai efisiensi untuk mengukur emulgator yang digunakan, menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik, lipofilik, surfaktan dengan memperoleh angka. Jadi sistem HLB ini digunakan untuk mengidentifikasi minyak dan air oleh surfaktan, untuk mengemulsi yang akan diemulsikan surfaktan terhadap HLB yang disebut HLB butuh minyak. Agar emulsi menjadi baik, maka diperlukan nilai HLB yang cocok. Nah, jadi HLB ini merupakan nilai yang bergantung pada perbandingan antara rantai hidrofilik dan lipofilik suatu molekul surfaktan. Jadi, semakin panjang rantai hidrofilik, maka semakin tinggi nilai HLB. Sebaliknya, semakin panjang nilai lipofilik, maka semakin rendah nilai HLB. Nah, nilai HLB yang lebih besar itu menandakan kemampuan untuk berikatan dengan gugus hidrofil yang tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai HLB menunjukkan kemampuan yang rendah untuk berikatan dengan gugus lipofil. Nah, adapun kisaran HLB yang dan penggunaannya, jadi HLB 4-6 itu untuk pengemulsi air dalam minyak, 7-9 sebagai senyawa pembasah, 8-18 sebagai pengemulsi untuk minyak dan air, 13-15 sebagai deterjen, dan 10-18 sebagai solubilizer memudahkan kelarutan suatu senyawa. Nah, surfaktan dengan nilai HLB rendah larut dalam minyak meningkatkan emulsi air dalam minyak atau W/O. Surfaktan dengan nilai HLB tinggi larut dalam air meningkatkan emulsi minyak dalam air atau O/W. Jadi, setiap jenis surfaktan itu memiliki HLB yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penggunaan surfaktan perlu diketahui pula cara menghitung HLB-nya sesuai dengan HLB yang dibutuhkannya. Jadi, prinsip dari HLB ini adalah semakin tinggi suatu HLB, maka zat tersebut semakin hidrofilik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Gibbs adsorption.
Persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan sesuai dengan energi permukaan. Jadi surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah, sehingga tegangan permukaannya akan berubah. Nah, perubahan tegangan permukaan ini dapat dianalisis dengan Gibbs adsorption isotherms untuk mendapatkan surges excess. Jadi semakin kecil sudut kontak, artinya zat tersebut mudah dibasahi. Jadi surfaktan sangat berguna dalam mengurangi tegangan antarmuka partikel zat padat. Surfaktan itu kan bagian kepalanya yang bersifat hidrofilik sehingga akan masuk ke dalam fase air, dan ekornya hidrofilik sehingga akan masuk ke dalam fase minyak. Nah, kemudian selanjutnya akan menjelaskan mengenai potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Semakin tinggi nilai potensial zeta, akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Mengurangi nilai potensial zeta, maka kemungkinan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi flokulasi. Jika suspensi tidak stabil, maka akan menyebabkan pengendapan dan penggumpalan partikel. Tipe pengendapan yang terjadi itu dinamakan flokulasi dan deflokulasi. Nah, flokulasi sendiri yaitu terjadi saat pengendapan partikel secara berkelompok dan pengendapan secara bersama. Endapan dari flokulasi dapat didispersikan kembali. Sedangkan deflokulasi sendiri adalah ketika energi tolak-menolak antara partikel tersuspensi, maka partikel akan menggumpal. Jadi, nilai potensial zeta ini berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel. Nah, kegunaan potensial zeta sendiri yaitu untuk mengetahui kesetabilan suatu larutan, kemudian untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel, dan untuk mengetahui muatan permukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.